Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarmu hari ini? Tentunya baik kan? Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa Bu Guru yang pimpin ya. Oke. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Semoga pada pembelajaran hari ini kita diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu, biar kita semangat, kita harus bersama-sama marilah kita tepuk anak Indonesia. Oke. Mulai ya dari sekarang ya, bersama-sama ya anakku. Di dadaku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Aku anak Indonesia. Yes. Nah, itu. Jadi, kamu jadi anak Indonesia harus jadi anak yang mandiri, jangan cengeng. Ya. Oke. Pada hari ini yaitu kita akan mempelajari yaitu kewajiban dan hakku. Ya, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Kamu lihat pada gambar, yaitu ada keluarga Siti. Di sini ada ibu, ya ada ibu Siti, ada Siti dan ada bapak Siti. Pada keluarga ini, mereka saling menyayangi, melaksanakan kewajiban dan haknya. Kewajiban seorang ibu yaitu menyayangi anak-anaknya. Juga kewajiban seorang ayah yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Kewajiban Siti juga punya kewajiban di sini, yaitu juga menyayangi kedua orang tua, selalu mendoakan kedua orang tua dan mematuhi aturan orang tua. Ya. Nah, pada keluarga ini Ibu Siti itu sudah melakukan kewajibannya yaitu membersihkan rumahnya jadi bersih, jadi rapi, gitu kan? Nah, ibunya juga sudah melayani, berarti keluarga ini sudah melakukan kewajibannya masing-masing. Tapi jangan lupa, Siti juga seorang pelajar. Nah, maka dari itu, Siti juga punya kewajiban yang wajib Siti lakukan yaitu belajar. Jangan lupa itu. Nah, sini. Terus nanti kamu akan ibu ini ya, beritahu apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui membaca teks di buku siswa, peserta didik mampu menyebutkan 3 kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, melalui gambar di PTT, peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh ungkapan kasih sayang dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan guru yang disampaikan lewat pesan suara di WA Group, peserta didik dapat menentukan 2 pasang 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang keempat, melalui video lagu, jika ibuku tua nanti, peserta didik dapat menyanyikan lagu tersebut dengan irama yang tepat.
Itu anak-anakku tadi ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kamu sudah tahu ya. Oke, nah ini. Kamu bisa lihat gambar slide pada PPT yang Bu Guru kirim lewat Zoom. Sudah lihat anak-anakku? Ada gambar apa itu? Itu adalah gambar keluarga Siti. Ayah, Ibu, dan Siti. Bagaimana keadaan mereka? Ayo amati. Betul, mereka adalah keluarga yang bahagia. Karena mereka tahu kewajiban dan hak mereka masing-masing. Kewajiban seorang ayah di sini adalah mencari nafkah. Kewajiban seorang ibu menyayangi anak-anaknya, juga mengurus rumah. Lah bagaimana kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya? Kewajibannya adalah menyayangi kedua orang tua, mendoakan, ya kan? Mematuhi semua aturan kedua orang tua. Enggak boleh rewel, enggak boleh membangkang kepada kedua orang tua. Ya, tentunya anak-anakku juga mau kan jadi kayak seperti Siti ini. Jadi anak yang penurut, anak yang tahu akan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Nah, setelah Siti memberikan kewajibannya terhadap kedua orang tua, Siti juga punya hak. Hak Siti yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Mendapatkan kasih sayang, disayangi, ya kan, dari orang tuanya. Oke, bagaimana kamu? Kamu juga disayangi oleh kedua orang tuamu? Tentu, pasti kamu juga disayangi oleh kedua orang tuamu. Karena setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Tidak ada seorang atau orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Apalagi seorang ibu. Kasih ibu itu sepanjang hayat, tidak bisa dibeli oleh apapun. Ya. Oke, maka dari itu kamu tidak boleh membangkang atau berani kepada kedua orang tuamu. Oke. Lanjut. Di sini Bu Guru punya teks. Teks di sini judulnya adalah Kasih Sayang di Rumah. Ayo anak-anakku, jangan rame sendiri. Marilah kita membaca bersama-sama teks yang ada di slide PPT yang Bu Guru kirim lewat Zoom. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban, selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dari hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Terus itu ya, nggak boleh tidak. Itu karena kalau kita mau mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajibannya dulu. Melaksanakan, kalau belum ya jangan berharap kita mendapatkan hak. Tapi antara hak dan kewajiban itu juga harus seimbang. Sebagai seorang anak, kamu harus
harus menyayangi orang tuamu. Harus sayang ini. Anak kelas 3 yang tidak sayang kedua orang tuanya. Enggak boleh ya. Itu namanya anak durhaka. Kalau aku sampai berani, sampai marah-marah kepada kedua orang tua, itu tidak boleh. Ya. Harus sayang, harus menurut, itu ya. Oke. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Harus didoakan kalau habis sholat atau dimanapun kamu berada, kamu harus selalu mendoakan kedua orang tuamu. Bisa dikasih kesehatan, ya kan? Kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat, tentunya begitu ya. Oke, lanjut. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya. Iya, ini kita harus menyayangi orang tua, harus berterima kasih. Kenapa kok harus berterima kasih? Ya, karena kita sudah dari kecil sudah dirawat oleh kedua orang tua dari bayi. Dari pertama kita belum bisa apa-apa, hanya bisa nangis saja. Sampai sekarang sudah kelas 3, sudah bisa berjalan, berlari, bermain, bahkan sampai sekolah, ya kan? Bisa naik sepeda, lari-lari, bisa bermain dengan teman-teman. Tentunya kamu harus berterima kasih. Apalagi yang lebih penting, yaitu kamu disayangi oleh kedua orang tuamu. Dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Itu wajib. Habis sholat, kita juga harus berdoa. Di sekolah, ya kita berdoa, kita sambil duduk-duduk dimanapun baik istirahat, kita juga harus mendoakan kedua orang tua kita. Jangan sampai menyia-nyiakannya. Bagaimana kalau dia sia-siakan? Itu namanya kamu anak yang anak yang durhaka. Apa ada di antara kalian yang mau jadi anak durhaka? Tentunya kan tidak ya. Maka dari itu kamu tidak boleh berani kepada kedua orang tuamu. Dilanjut ya anak-anakku. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Coba kamu lihat itu di sinetron, ada anak yang tidak disayangi oleh kedua orang tuanya, apa enggak kasihan? Mereka tidak ada yang memeluknya. Mereka itu kau lihat anak-anak yang di jalanan, mereka tidak disayangi kedua orang tuanya, enggak pernah dipeluk, enggak pernah disayang, ya kan? Harusnya kamu bersyukur karena kedua orang tuamu masih sampai sekarang masih menyayangimu. Lanjut. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Ya, tadi kamu mendoakan kedua orang tua. Orang tua juga tidak pernah lupa, selalu dimanapun berada. Orang tua pasti mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan doanya pasti doa yang baik-baik. Nggak mungkin mendoakan yang jelek-jelek gitu ya. Karena mereka menyayangi anak-anaknya. Oke. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Nah, namanya juga wajib, maka harus tidak boleh tidak. Itu ya. Sama dengan kita kewajiban sholat yang beragama muslim. Nah, ya kan Islam yang beragama Islam, orang muslim. 5 waktu wajib, yaitu harus dikerjakan, tidak boleh ditawar. Nah, itu ya. Itu kewajiban. Kewajiban anak sekolah juga apa, yo? Ada yang tahu di antara kalian kewajiban anak sekolah apa? Iya, betul. Kewajiban anak sekolah adalah belajar. Itu. Ya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Seperti yang tadi Bu Guru bilang,
berarti kamu memang harus melaksanakan kewajiban dulu, baru menerima hakmu. Nah, sekarang kewajiban itu apa, ya kan? Bagaimana kamu cara melaksanakannya? Bagaimana kamu menerima hakmu? Nah, kewajiban itu adalah hal atau sesuatu yang wajib kita laksanakan. Itu kewajiban. Lah untuk hak adalah sesuatu yang wajib kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, itu namanya hak. Misalnya contohnya, kita kayak guru sudah bekerja, sudah membimbing anak-anak sekolah atau kamu ya, siswa-siswanya. Lah haknya bu guru apa? Ya biasanya bu guru mendapat gaji bulanan itu kan sama dengan bapak kamu. Misalnya bapak kamu ada yang kerja di pabrik, berangkat setiap hari punya kewajiban, ya kan? Bekerja di pabrik, berangkat siang atau malam atau pagi, boleh, mungkin sip-sipan, ya kan? Ada sip. Dan setelah bekerja 1 bulan, maka ayah kamu juga mempunyai hak, yaitu haknya mendapat gaji dari pabrik itu namanya hak. Ya. Itu. Seorang anak juga kepada kedua orang tuanya selalu mendoakan, menyayangi. Lah hak anak dari orang tuanya apa? Yaitu kamu juga mendapat kasih sayang dari kedua orang tuamu. Tuh. Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya apa? Menyayangi, mengasihi, merawatnya. Maka kewajiban kamu atau yang nanti akan diterima oleh orang tuamu yaitu berupa hak dari kamu semua, yaitu kamu harus menyayangi dan selalu mendoakannya. Sampai di sini paham anak-anakku? Atau mau ada yang perlu ditanyakan? Oke, Bu Guru tunggu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, coba siapa? Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Di dalam teks tadi yang Bu Guru bacakan yaitu terdapat di sana juga ada kalimat saran. Di sini Bu Guru juga akan menyampaikan kalimat saran. Apa sih itu kalimat saran? Kalimat saran disebut juga sebagai kalimat anjuran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, anjuran, atau usulan yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh seseorang. Ini ya, berarti kalimat yang berisi pendapat atau anjuran. Anjuran kepada seseorang itu. Nah, disuruh apa sih nanti? Nah, itu ya. Nah, usulan anjurannya itu untuk dipertimbangkan. Nah, kita harus misalnya disuruh apa? Oh, berarti kita harus apa? Kita harus bisa mempertimbangkannya. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, dan lain-lain. Nanti Bu Guru beri contoh ya, misalnya kata sebaiknya. Sebaiknya contohnya gini, misalnya hujan lebat. Nah, kita mau ke pasar. Nah, saran Ibu Guru sebaiknya mungkin jangan ke pasar dulu. Atau sebaiknya kalau kita mau ke pasar harus memakai payung. Ya kan? Agar tidak kehujanan. Nah, sama. Sekarang misalnya sudah malam.
kamu masih nonton TV terus. Nah, kalimat saran yang guru sampaikan yaitu sebaiknya kamu jangan nonton TV terus sudah malam, yaitu harus tidur karena paginya harus sekolah. Gitu kan? Biar tidak kesiangan bangunnya. Oke, yang selanjutnya seharusnya, sama kan? Seharusnya sebagai anak sekolah, seharusnya ya kalau pagi bangun pagi, jangan kesiangan, terus nanti mandi, ya kan? Rapi, pakai baju yang rapi, pakai seragam terus berangkat ke sekolah, itu ya. Nah, paham anak-anakku? Oke, kalau belum paham bisa ditanyakan ke guru nanti ya. Oke. Selanjutnya, ya ini di buku guru punya soal. Soal di sini nanti kamu bisa menuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Tadi di atas kan Bu Guru sudah menjelaskan tentang keluarga Siti. Ya kan? Nah, sekarang kamu bisa memberi saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, ini dia. Ini di sini adalah ada hak Siti. Hak Siti. Ini ada saran yang menunjukkan kewajiban. Yang nomor 1 contohnya ini tak kasih soal ya, 1 dan jawabannya. Misalnya mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Siti ini mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Nah, terus saran yang menunjukkan kewajiban yaitu berarti sudah dikasih sayang oleh ayah dan ibu Siti, berarti maka Siti juga harus menyayangi ayah dan ibumu. Nggak boleh kamu nggak sayang, karena kedua orang tua kamu ini sudah menyayangimu. Kalau kamu sampai nggak menyayangi, itu namanya anak durhaka. Ada yang ingin jadi anak durhaka? Bu Guru percaya pasti kamu adalah anak-anak yang baik, yang selalu penurut kepada orang tua, ya kan? Disiplin, tanggung jawab. Oke. Yang kedua, hak Siti yaitu mendapatkan perawatan ayah dan ibu. Nanti kamu isi sini ya, apa kira-kira saran yang menunjukkan kewajiban. Yang ketiga, yaitu mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu. Nanti kamu sini isikan apa. Yang selanjutnya, dapat bercerita kepada ayah ibu. Nah, bercerita pinter. Nah, sekarang ini saran yang menunjukkan kewajibannya apa. Nanti kamu dengan bimbingan kedua orang tuamu di rumah, nanti soal-soal ini kamu selesaikan ya anak-anakku. Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu Guru percaya kamu semua adalah anak-anak yang selalu patuh, disiplin, ya kan? Selalu bertanggung jawab. Jadi, kamu nanti akan mengerjakan soal-soal yang Bu Guru kirim ini. Jangan lupa ya, minta bimbingan atau apa jenenge minta dipandu oleh kedua orang tuamu. Nah, sekarang ini Bu Guru punya itu penjumlahan yang sudah diketahui hasilnya. Apa sih yang dijumlah di sini? Nah, ini ada keluarga Siti. Siti mengamati kalender di rumah. Tentunya anak-anakku juga punya kalender ya di rumah ya. Biasanya kalender di rumah ada yang kalender duduk, ada yang ditempel di dinding, biasanya itu.
Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Dan berapa hari Siti belajar bersama orang tua? Di sini, di rumah Siti itu ada kalender terpajang di dinding. Nah, terus dihitung harinya, biasanya kan 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu, dalam 1 bulannya biasanya ada 30 hari. Ada yang 30, ada yang 29, ada yang 31. Setelah dihitung semuanya, dalam 1 tahun ini jumlahnya 365 hari. Kamu masih ingat kan pelajaran kemarin? 1 minggu ada berapa hari, ya kan? Nah, itu ya. Ada berapa? Yaitu 7 hari. Oke, kita lanjutkan. Jadi kira-kira berapa? Padahal ini Siti kalau pas belum ada pandemi belajarnya berarti 365 hari dikurangi hari besar dan hari Minggu, kurang lebih hari besar dan hari Minggunya adalah 65 hari. Berarti hari efektif Siti belajar di sekolah waktu sebelum pandemi yaitu ada 300 hari. Nah, kalau sekarang karena pandemi maka Siti belajarnya di rumah, tapi ya tetap belajar juga, tidak boleh karena ada pandemi di rumah malas-malas tapi tidak belajar. Caranya gimana? Yaitu seperti yang guru lakukan ini, yaitu dengan menggunakan Zoom meeting. Jadi anak-anakku sekarang tahu ya, ada Zoom, gunanya Zoom itu untuk apa? Oh, ternyata bisa untuk pembelajaran. Itu ya anak-anakku ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar kalendernya yang dipunyai Siti tadi. Dipajang di dinding. Bagus ya anak-anakku. Ini kalender tahun 2020. Nah, tahun sekarang. Nah, anak-anakku juga masih anak ya. Kalau lihat di kalender di rumah mesti tahunnya 2020. Ini sudah bulan November. Sebentar lagi Desember. Nanti tahunnya akan ganti menjadi 2021. Ini kamu bisa hitung. Yang merah itu berarti hari libur. Yang tidak merah berarti hari efektif. Nanti dihitung. Kalau nggak percaya semuanya pasti ada 365 hari. Nanti dihitung ya bersama ibu atau bapak di rumah ya anak-anakku. Oke, nanti dihitung. Terus hasilnya berapa? Kirim ke WA Bu Guru nanti ya. Hasilnya berapa? Ketemunya betul nggak 365 hari? Bagaimana cara kamu menghitungnya? Yaitu caranya dengan nanti jumlah Januari, bulan Januari berapa, ditambah Februari berapa, Maret jumlahnya berapa, April berapa, Mei berapa hari, Juni ada berapa hari, Juli ada berapa hari, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Semua dijumlah. Ya, termasuk yang merah-merah ini ya. Merah itu tandanya biasanya libur atau hari besar. Nah, itu nanti jumlahnya ada 365 hari. Kalau kamu ketemunya belum 360 hari, berarti mungkin ada yang terlewat. Maka sebaiknya nanti kamu ulang lagi ya. Dikerjakan lagi, coba dijumlah lagi. Nah, ini ada jumlah hari. Yaitu dalam 1 tahun ada 365 hari. Nah, ini ya. Biar besar. Nah, Ibu punya angka 200. Nah, ditambah berapa? Oh, ditambah 165. Maka jumlahnya adalah nih 200 tambah 165 adalah 365. Nah, ini pada kotak yang kedua ditambah kotak ini kosong ditambah 150, maka nanti hasilnya 365. Ini diisi berapa anak-anakku?
Iya, betul. Ini adalah 215. Oke, ini juga masih kosong. Ini juga ada kosong. Kira-kira berapa tambah berapa biar hasilnya 365. Pada kotak yang ketiga ini, kamu bisa mengisinya berbagai temuan. Kira-kira berapa tambah berapa biar hasilnya 365. Bisa 100 ditambah 265, bisa 150. Oh, tadi sudah ketemu ya. Tambah 215, mungkin 300 ditambah 65 dan sebagainya. Masih banyak lagi. Oke. Kamu tadi sudah melihat keluarga Siti yang saling menyayangi antara ibu, bapak, dan Siti. Tentunya kamu juga menyayangi kedua orang tuamu. Nah, ini pada pelajaran kemarin Bu Guru sudah kirimkan ini, yaitu catatan atau apa ini ya, lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Jika Ibuku Tua Nanti, ini ya, yang ciptaan A.T. Mahmud. Jika ibuku tua nanti beruban, berambut putih. Nek wis tua mesti ibuke beruban. Terus akan kujaga ibuku agar senang selalu. Karena kamu punya orang tua, kedua orang tua, maka kamu harus selalu menjaganya. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan kutuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, ini adalah wujud dari rasa kasih sayang kamu, menyayangi ibumu, juga menyayangi ayahmu. Dua-duanya harus selalu disayangi. Ini ada lagunya, nanti anak-anakku nyanyi ya. Nah, ini adalah link nanti kamu bisa menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Tak saya setel ya. Kita nyanyi bersama-sama. Gimana ini? Sebentar ya anakku ya. Salah, bukan yang ini anakku, bukan sebentar. Bismillah.
kebutuhan anakku tadi ya. Lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Berarti itu adalah lagu wujud cinta kita kepada kedua orang tua. Kamu nanti bisa menyetelnya lagi di rumah ya. Bernyanyi bersama kedua orang tua, mungkin punya adik atau kakak, nyanyi bareng. Terus nanti kalau sudah hafal, kamu direkam. Kamu nyanyi direkam lewat HP. Lah nanti rekaman itu kirim ke nanti yang Bu Guru sediakan link ya. Nanti kirim di link yang Bu Guru sediakan. Bisa ya anak-anakku ya. Nah, untuk ini, untuk menambah pemahaman kamu, nanti kamu bisa mengerjakan soal-soal yang ada di Google Drive. Ini Google Form, yaitu sudah dikirimkan Bu Guru mengirimkan yaitu Google Form. Nanti kirim, di situ ada soal-soal, kamu tinggal klik aja, dikerjakan ya, diklik nanti dikerjakan satu-satu. Nanti minta bimbingan kedua orang tua, tapi tidak boleh orang tua yang mengerjakan, tapi harus dikerjakan sendiri. Kalau mau tanya ya tanya cara membuka dan mengekliknya saja atau nanti mengirimnya. Tapi untuk mengerjakannya kamu harus mengerjakan sendiri ya anak-anakku ya. Tidak boleh dikerjakan orang tua atau orang lain. Itu namanya tidak jujur. Kamu pasti termasuk anak yang jujur kan? Maka dari itu kamu harus mengerjakannya sendiri. Tahu ya alamatnya ya, tinggal klik aja nanti sudah sampai ke buku. Oke. Dari pembelajaran hari ini kita nanti akan menyimpulkan bersama-sama apa maksudnya dari itu, yaitu kesimpulan pembelajaran tadi yang kita lakukan, yaitu satu, yaitu kita bisa membuat kalimat saran. Tadi sudah ya, kalimat saran ada sebaiknya, seharusnya, itu nanti kamu sudah bisa membuatnya kalimat saran hari ini. Yang kedua, yaitu kamu bisa menentukan dua bilangan, menjumlahkannya, dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui dengan berbagai temuan. Kayak satu berarti 365 hari tadi yang Bu Guru sampaikan itu bisa dengan berbagai dua bilangan itu dijumlahkan itu bisa hasilnya 365. Itu ternyata walaupun satu soalnya atau 300 jumlahnya 365, tapi ternyata penjumlahnya itu banyak sekali, ya kan? Oke. Yang ketiga yaitu kita bisa mempraktekkan lagu tadi, Jika Ibuku Tua Nanti ya. Nanti kamu mempraktekkan, tadi Bu Guru sudah menyetel videonya, nanti Bu Guru sudah kirim linknya, kamu tinggal nyanyi nanti bersama video. Kalau sudah hafal bisa dari rumah berarti diputar berulang-ulang. Nanti kalau sudah hafal, nanti kamu videokan, kirimkan ke link yang Bu Guru kirim ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.